Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, pelajaran 4, submateri Indahnya Membayar Zakat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan mempelajari pelajaran 4, kalian diharapkan mampu memahami tentang zakat dan ketentuannya. Untuk membuka pelajaran hari ini, coba kalian amati gambar di samping. Gambar ini berkaitan dengan alasan mengapa orang Islam dianjurkan membayar zakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut. Setiap umat Islam dianjurkan untuk memberikan sedekah dari rezeki yang dikaruniakan Allah. Karena alasan berbagai masalah yang terjadi seperti yang terjadi di negara kita khususnya. Di negara Indonesia terjadi masalah kemiskinan dan berbagai macam bencana alam. Ini merupakan permasalahan sosial bagi seluruh kalangan, tidak terkecuali kaum muslim. Dengan membayar zakat dan mengeluarkan sebagian harta dapat menjadi solusi untuk membantu meringankan beban hidup yang ditanggung oleh sesama manusia. Banyak manfaat dari zakat diantaranya untuk mensucikan harta dan hati kita dari sifat-sifat tercela seperti tamak dan serakah, serta dapat membantu meringankan kesusahan kaum duafa sehingga akan timbul masyarakat yang saling berbagi dan menyayangi. Jadi bacaan yang tadi sudah dibaca merupakan alasan mengapa orang Islam dianjurkan untuk mengeluarkan zakat. Karena untuk meringankan beban orang-orang yang membutuhkan dan untuk mensucikan hati kita dari sifat-sifat tercela. Pengertian zakat, hukum zakat, dan istilah-istilah dalam zakat. Pengertian zakat. Yang pertama, zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkembang, mensucikan, atau membersihkan. Zakat menurut istilah memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan. Hukum berzakat adalah fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah. Fardu ain disebut juga dengan wajib. Orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki, dan orang yang menerima zakat disebut dengan mustahik. Adapun dalil zakat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran disebutkan surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Khatib dan Ibnu Mas'ud yang berbunyi hassinu amwalakum bis-zakah, yang artinya bentengilah dan suburkanlah hartamu itu dengan zakat. Macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi dua. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal atau zakat harta. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam menjelang Hari Raya Idul Fitri pada bulan Ramadan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg makanan pokok yang ada di daerah masing-masing. Seperti di negara kita. Di negara kita makanan pokoknya adalah nasi, yang bahan dasarnya itu dari padi atau menjadi beras. Berarti orang yang tinggal di Indonesia
bisa mengeluarkan zakat fitrah berupa beras sebesar 2,5 kilo. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, emas dan perak. Masing-masing memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Tadi dibahas 8 golongan orang ini disebut dengan mustahik. Yang pertama, fakir. Orang fakir artinya orang yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin. Orang miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan membagikan zakat atau disebut dengan panitia penyelenggara zakat. Yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya. Yang kelima, hamba sahaya, yaitu orang yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, gharim adalah orang yang memiliki hutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya. Yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah, misalnya pendakwah, orang yang sedang perang untuk membela agama. Yang ke-8, ibnu sabil, yaitu orang yang kehabisan biaya dalam perjalanannya. Hikmah zakat. Dengan mengeluarkan zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial antara mereka yang berada dengan mereka yang miskin. Yang kedua, mereka yang berada dengan para mujahid dan dai yang berjuang berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Yang ketiga, membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk seperti sifat-sifat tercela, tamak, serakah. Yang keempat, sebagai alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamatan orang-orang yang jahat. Yang keenam, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Selanjutnya, untuk pengembangan potensi umat, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, dan menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek berguna bagi umatnya. Nah, setelah kalian menyimak pembahasan tadi anak-anak, kalian bisa mengerjakan tugas ini ya. Silahkan dikerjakan di buku tulis, lalu bisa mengirimkannya di Teams. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.